teman-teman, action. Hai teman-teman, kita sing itu nih. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube kita, Mama Afya. Nah, bersama lagi dengan Ibu dan Kakak Hafsa. Hari ini teman-teman, kebetulan Ibu mau review buku-buku yang Kakak Hafsa tuh punya nih. Ibu sebut ini adalah perpustakaan mininya Kak Hafsa. Siapa yang punya buku-buku di rumah? Kakak. Siapa yang seneng baca? Kakak. Teman-teman, nah ada yang tahu nggak kalau tipe-tipe buku anak itu ada 3 loh jenisnya, apa aja? Yaitu, nih Ibu ambilin ya, ada tipe yang softbook. Kenapa disebut softbook? Karena dia terbuat dari kain. Biasanya buku-buku ini dipakainya tuh sama anak-anak bayi. Jadi para moms dan kakak-kakak di rumah yang pengen bacain buku untuk adiknya bisa pakai tipe buku ini, namanya softbook. Tipe yang kedua adalah hardbook. Ini biasanya dipakai sama anak umur 1 tahun sampai 5 tahun nih teman-teman. Kenapa dibilang hardbook? Karena si kertas-kertasnya ini tebal. Tuh, nggak bisa dilekuk-lekuk ya teman-teman. Jadi untuk anak-anak seumuran Hafsa yang umurnya 2,5 tahun itu biasanya kan senengnya kan buka buku cepet robek. Nah, kalau bukunya hardbook ini lebih tebal dia, jadi tidak cepat robek. Yang ketiga adalah tipenya paperbook. Tipe ini seperti kertas-kertas pada umumnya ya teman-teman, buku-buku yang pada umumnya itu loh, tuh bukunya paper. Dan ini juga gampang robek. Ya biasanya ini bisa dipakai pada anak-anak yang usianya di atas 5 tahun. Tipe-tipenya sendiri nih, buku anak-anak itu pos dulu aja. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri, buku itu ada yang namanya picture book nih. Apa itu picture book? Picture book itu dimana isi bukunya itu lebih banyak gambarnya daripada tulisannya, seperti ini nih. Nih, teman-teman bisa lihat ya, ini gambar semua tuh. Jadi si tulisan minim banget, paling cuma 1 kata, 2 kata, itu aja. Yang kedua ini jenis yang long picture book, dimana ada gambar dan ada tulisan. Biasanya tulisannya itu 1-4 kalimat nih teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah buku illustrated book. Nah, seperti ini nih bukunya nih, lebih banyak tulisannya daripada si gambarnya. Tuh lihat tuh teman-teman. Nah, ini buku ini biasanya dipakai sama kakak-kakak yang sudah pada besar nih, yang di atas 6 tahun, yang sudah bisa membaca. Jadi teman-teman pilih yang mana bukunya? Yang ini. Kakak lebih suka ini, emang kakak udah bisa baca. Suka. Nah teman-teman, ini macam-macam buku-buku impor nih. Ada namanya buku puppet book. Buku puppet book ini adalah buku boneka jari, di mana jari kita bisa masuk ke dalam bonekanya tuh, lalu digoyang-goyangin sambil bercerita, jadi seperti hidup. Nah, selanjutnya buku hide and seek. Dibuka, tutup, buka, tutup. Terus selanjutnya buku soundbook. Nah, kita pencet-pencet, ada suaranya kalau kita pencet-pencet. Bunyinya squawk, squawk. Terus, nah ini adalah augmented book atau buku 4D.
cara maininnya, kita buka aplikasinya dulu ya teman-teman. Nah, tuh lihat tuh. Kalau kita udah nyalain aplikasinya, si hiponya bakal berdiri tuh teman-teman. Jadi kita bisa lihatnya seperti hidup gambarnya. Aplikasinya pakai namanya Hippo Magic ya teman-teman. Bisa di-download di Play Store atau App Store. Lihat deh tuh, angka 2-nya gerak-gerak. Nah, kalau ini adalah buku 3D. Tuh, teman-teman, wah seperti hidup ya, tapi mereka tidak bisa gerak-gerak. Pas dibuka halaman demi halaman, mereka terlihat dimensinya. Orang tahu nggak sih apa bedanya buku-buku impor dan produk dalam negeri sendiri? Kalau menurut aku nih ya, buku-buku impor itu lebih banyak mereka tuh mengenalkan konsep-konsep ke anak kita. Misalnya kayak buku ini nih ya, ini tuh mereka mengenalkan konsep-konsep kata nih. Jadi si buku cuma ada satu gambar yang mewakili si gambar itu. Misalnya ini flower, ini ball. Terus konsep-konsep seperti gak cuma konsep kata doang, tapi ada juga yang konsepnya warna, konsep number, huruf, seperti itu. Nah, ada juga sih yang buku impor yang menceritakan suatu kejadian gitu, seperti yang ini nih. Seperti ini kan yang di Puppet Book, dia cerita-cerita dongeng. Tapi kebanyakan dongengnya itu dia kayak dongeng-dongeng binatang. Kalau kita tuh buku-buku Indonesia tuh jarang banget yang tipenya tuh kayak gini gitu. Susah banget dicari. Paling aku pernah lihatnya tuh yang Rabbit Hole tuh. Itu dia ada seri-serinya yang membahas tentang konsep-konsep. Itu juga sendiri, kayaknya baru dia aja deh yang itu. Atau nggak ada lagi, aku kurang tahu deh. Seringnya tuh aku menemukan buku-buku yang produk Indonesia tuh yang seperti ini nih, yang lebih banyak tulisannya daripada si gambarnya. Jadi mungkin targetnya emang bukan target anak usia 5 tahun kali ya. Nah, ada juga nih kayak buku-buku yang ini nih. Ini adalah keluaran dari Naura. Buku-buku Mizan juga banyak sih yang kayak gini ya, seri anak hebat. Jadi itu dia lebih banyak cerita-ceritanya tuh simple-simple gitu kalau buat ukuran umur Hafsa. Nah, kalau di buku-buku Indonesia itu kita jarang banget nih nemuin buku-buku yang membahas tentang konsep-konsep dasar yang bisa anak-anak seusia Hafsa tuh belajar dengan itu gitu. Kebanyakan kan mereka kan kayak bercerita, tapi yang kayak konsep-konsep dasar kayak warna, huruf, itu kan kebanyakan adanya di worksheet tuh. Emang plus minus ya semuanya, buku import dan buku Indonesia. Tapi kalau menurut aku sih dua-duanya bagus, tergantung juga nih. Kebanyakan dari segi harga juga beda nih. Buku import dan buku Indonesia, kebanyakan itu buku import itu lebih mahal harganya, di atas 50. Tapi kalau yang buku-buku Indonesia tuh banyak yang di bawah, harganya di bawah 50. Nah, kira-kira kakak sukanya buku yang mana nih kakak nih? Kakak punya yang ini aja. Oh, apa ini? Buku apa ini kak? Buku gambar-gambar. Tuh kan teman-teman, kalau seusia Hafsa itu lebih suka yang bukunya banyak gambar-gambar seperti ini. Jadi ini anak seusia Hafsa dia suka banget buku yang banyak gambar-gambarnya. Karena kan Hafsa belum bisa baca, jadi dia tuh bisa lihat dari gambar dan dia bakal cerita sendiri. Ini apa? Ini yang dia ketahui. Jadi kata-kata dasar yang dia ketahui teman-teman. Iya, kalau misalnya kakak Hafsa belum tahu, biasanya dia nanya sama ibu nih, ibu ini apa, ini apa, ini apa. Nah, bagusnya itu buku-buku impor itu kayak gitu, jadi lebih banyak gambar daripada tulisannya. Jadi anak kita tuh aktif untuk bertanya. Itu apa? Iya, kakak Hafsa lagi pengen tahunya nih teman-teman. Nah, gimana tipsnya nih dari ibu nih memilih-milih buku-buku? Nah, yang pertama, teman-teman seusianya Hafsa atau usianya dari 1 sampai 5 tahun, ibu saranin belinya yang hardbook aja, karena hardbook itu tidak mudah robek bukunya nih teman-teman. Nih kayak gini nih, nggak mudah robek. Terus yang kedua, kayak gini nih teman-teman nih, yang hardbook nih tuh. Jadi dia nggak gampang robek. Terus yang kedua, kalau bisa pilihnya buku-buku yang lebih banyak gambarnya daripada tulisannya, karena biar anak-anak ini aktif dalam bercerita ataupun bertanya. Walaupun juga pegel kadang-kadang jawabin, ibu ini apa, ini apa, ini apa ya. Tapi buat anak pintar, ibu selalu mencoba. Nah, yang ketiga, kalau bisa buku-bukunya itu jangan buku-buku yang
temanya tuh kartun kayak princess, terus Tayo. Karena menurut ibu itu edukasinya tuh lebih kurang di situ. Kayak princess kan tentang kehidupannya dia yang serba fiktif, beda dengan kehidupan nyata. Tapi kalau buku-buku yang seperti ini kan lebih edukatif. Francis. Jadi kakak kesibukannya apa nih kak? Kakak lebih suka buku yang ini? Iya, suka. Lebih suka. Nah teman-teman juga suka nggak? Suka. Teman-teman, sampai di sini dulu nih penjelasan ibu dan kakak. Siapa yang mau bedah bukunya Hafsa nih? Teman-teman penasaran nggak sih sama buku-bukunya Hafsa nih dalamnya kayak gimana? Apalagi yang dengan seri yang 4D nih. Kita akan bahas ini, bedah buku ini di video yang berbeda. Hari ini ibu cuma mau review buku-buku yang Hafsa punya. Dan bagus nggak sih buku import atau buku Indonesia? Oke, sekian dulu teman-teman penjelasan ibu hari ini. Ada lagi. Oh, ada lagi apa yang kakak punya? Nomor ini. Oh iya, kakak juga suka loh teman-teman yang ini nih bukunya karena bisa jadiin main puzzle. Tuh, bisa cepet pasang. Ibuku pasti aku nggak datang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Mama Mama